Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 826. Apakah kamu ingin duduk di sana? Chen Feng memimpin dengan berjalan ke sudut, dan pria itu mengikutinya sambil memegang minuman. Keduanya saling memandang untuk waktu yang lama dan tersenyum penuh pengertian. Kaisar Tang, apa yang kamu lakukan? Orang di depanku tidak lain adalah Kaisar Tang. Hanya saja Kaisar Tang saat ini adalah Kaisar Tang yang memakai topeng kulit manusia. Chen Feng pernah melihat Kaisar Tang memakainya sebelumnya di Pavilion Yuntang, jadi dia sekilas mengenalinya. Kaisar Tang tidak mengenali Chen Feng untuk pertama kalinya, lagi pula Chen Feng juga memakai masker kulit manusia. Masker kulit manusia yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi barusan, Chen Feng tidak mengubah nadanya, suara familiar ini masih membuatnya bisa mengenali Chen Feng. Orang baik, 2 orang, 4 wajah. Kaisar Tang tersenyum dan berkata, saya sekarang adalah tamu keluarga Lan. Saat saya datang ke Tianfu kali ini, selain membantu keluarga Lan mengakar di Tianfu, saya juga memiliki tugas untuk menyingkirkan Anda. Setelah Chen Feng meninggalkan puncak gunung salju Kunlun hari itu, dia juga turun gunung setelah mempelajari cara membalikan cahaya darah. Namun dia pergi ke kota Jiushui, menerima undangan dari keluarga Lan, dan menjadi tamu senior keluarga Lan. Tidak, karena dia berasal dari kerajaan naga, dia kembali ke kerajaan naga dan datang ke Tianfu bersama Lan Jishui dan yang lainnya. Ini bisa digambarkan sebagai kesalahan total. Chen Feng sudah mengetahui hal ini. Dia berkata dengan sangat tidak senang, Kaisar Tang, menurutku pengemis tua yang biasa berbicara omong kosong itu masih lebih manis. Sekarang kamu agak tidak bisa ditebak. Malam itu di rumah Situ Beima, aku lihat apa yang kamu lakukan padaku, bagaimana kamu bisa bunuh aku. Apakah kamu seperti 4 idiot kecil seperti Tang Sue, mengira akulah pembunuh pembantaian klan Yuntang? Sejak identitas Kaisar Tang terungkap, orang ini tidak pernah mengatakan apapun lagi. Hal ini menjadi lebih dalam dan sulit dipahami. Sampai saat ini, tidak peduli apakah itu klan Yuntang, lelaki tua Chang Sue, atau bergabung dengan keluarga Lan, dia tidak dapat memahami pikiran lelaki tua itu. Kaisar Tang tersenyum tenang dan berkata, seperti yang Anda katakan, apakah hubungan kita sebanding dengan keluarga Lan? Saya telah mengirimi Anda informasi 2 kali, apakah Anda lupa? Chen Feng tidak menyangkal hal ini. Saat pertama kali menggerebek gedung keluarga Bai, Kaisar Tang meninggalkan pesan dengan 3 pesan tertulis di atasnya. Saat dia bangun pagi tadi, Bai Lang membawakannya surat lagi. Catatan yang sama mengatakan satu hal. Artinya, Lan Zunlong akan menikah dengan Nona Inas dari keluarga Cahaya Suci, dan jamuan selamat datang akan diadakan malam ini. Informasi ini bisa dikatakan sangat penting. Itu memainkan peran besar dalam perjuangannya dengan keluarga Lan. Dia memandang Kaisar Tang ke samping, nadanya masih bercampur amarah, dan berkata, berhentilah bersikap sok, kaulah yang hampir memukuliku sampai mati hari itu. Tolong beritahu aku dengan jelas apa posisimu sekarang. Keluarga Lan akan mengambil tindakan besok. Jika Kaisar Tang diam-diam dapat membantunya dan berpindah pihak pada saat kritis, itu pasti akan menjadi senjata baginya untuk membalikkan keadaan. Tapi sejujurnya, dia tidak yakin dengan sikap Kaisar Tang. Hampir mengalahkanmu sampai mati. Kaisar Tang mendengus dingin dan berkata, sejujurnya, setelah kamu pergi, Pak Tua Chang Sue mengajariku kungfu baru, dan kekuatanku sekarang berada pada level Grandmaster Perantara. Jika tubuhmu bisa pulih sepenuhnya, kamu bahkan bisa mencapai puncak menjadi seorang master. Pikirkan sekarang, jika aku menyerangmu dengan seluruh kekuatanku malam itu, apakah kamu masih hidup hari ini? Chen Feng terkejut dan menatap Kaisar Tang lagi. Grandmaster menengah. Setelah seseorang menerobos dan mencapai level master, sangat sulit untuk meningkatkan levelnya lagi. Saya tidak bertemu Anda selama beberapa hari, dan orang tua ini telah dipromosikan dari Grandmaster Junior menjadi Grandmaster Perantara. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seorang Grandmaster Perantara, tepatnya, dia benar-benar melepaskannya tadi malam. Dia memfokuskan matanya sedikit dan bertanya dengan sangat serius, mari kita tidak membicarakan hal-hal lain untuk saat ini. Izinkan saya bertanya, Anda berada di pihak mana dalam pertempuran besok? Beri saya jawaban yang jelas. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa Kaisar Tang adalah seseorang yang tidak bisa dia pahami. Mereka yang tidak bisa menebak tidak bisa yakin dengan perilaku pihak lain. Terus terang, ini adalah bahaya yang tersembunyi.
Mata Kaisar Tang bersinar, mengungkapkan kedalaman. Dia mencibir, kamu tidak begitu percaya padaku. Kalau begitu aku bisa memberitahumu secara bertanggung jawab. Tentu saja aku akan membantumu. Kamu akan tahu besok. Chen Feng ragu dan mengangguk dengan kaku, terima kasih sebelumnya. Dia tidak menyukai perasaan ketidakpastian ini sangat buruk. Kaisar Tang menyesap anggur dan memandangi pemandangan indah di luar jendela. Seluruh pribadinya tiba-tiba memiliki temperamen yang dalam dan terkendali. Temperamen seperti itu seperti malam, dan bisa menampung apapun. Aku tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Aku mendengar Tang Sue mengatakan bahwa kamu ada di sana ketika klan Yuntang dihancurkan. Dia tiba-tiba berbalik, matanya yang menyeramkan dipenuhi amarah dan kebencian. Katakan padaku, siapa yang membunuh klan Yuntang? Dia bertanya dengan tajam, dengan sedikit rasa cemberut dan niat membunuh muncul di tubuhnya. Chen Feng mengalihkan pandangannya sedikit dan berkata, kamu seharusnya bisa menebak siapa yang melakukannya. Alasan mengapa dia menunda pertanyaan itu adalah karena itu terlibat dan dia tidak berani yakin 100%. Klan Kekaisaran. Kaisar Tang bertanya. Dua kata ini keluar dari mulut Kaisar Tang, yang benar-benar di luar dugaan Chen Feng. Dia mengangguk dan berkata, 80% ya. Hari itu, dua kata tersebut tidak keluar dari mulut Jingu Jiongye. Kaisar Tang terkekeh dan berkata, tentu saja, kamu sudah mengetahui keberadaan klan Kekaisaran, tetapi tahukah kamu? Mengucapkan dua kata ini adalah hukuman mati. Kecuali menyebutkan keberadaan klan Kekaisaran di antara keluarga Kaisar, menyebutkan keberadaan klan Kekaisaran kepada orang luar, akan menyebabkan tragedi kehancuran. Jika aku tidak salah, apakah si idiot Tang Ba itu memberitahumu tentang klan Kekaisaran? Chen Feng mengerutkan kening dan berkata, ya, Tang Ba lah yang memberitahuku. Kaisar Tang segera tersenyum lemah dan penuh arti. Dia tiba-tiba menatap Chen Feng dan berkata, Chen Feng, mengapa kamu bertanya tentang gambar pelayan kekaisaran? Mungkin sulit bagimu untuk memahaminya, tapi aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa itu karena Tang Ba memberitahumu tentang klan kekaisaran. Lebih dari 300 anggota klan Yuntang akan dibunuh. Sebenarnya, apa yang dikatakan Tang Sue dan yang lainnya tidak buruk. Tidak banyak perbedaan antara kamu dan si pembunuh. Dengan kata lain, kamu membunuh lebih dari 300 orang. Kata-kata Kaisar Tang membuat hati Chen Feng sedikit bergetar. Apakah dia yang membunuh lebih dari 300 orang dari klan Yuntang? Jika dia tidak mencari rahasia peta pelayan Kaisar dan tidak bertanya tentang masalah klan Kaisar, bukankah orang-orang ini harus mati? Dia bingung. Karena dia merasa perkataan Kaisar Tang sepertinya masuk akal. Setelah mengungkap keberadaan klan Kekaisaran, kamu akan membunuh semua orang. Sungguh eksistensi yang mendominasi. Setelah menenangkan pikirannya, mata Chen Feng mendapatkan kembali ketenangan dan kepercayaan diri dari pengembaraan mereka. Dia berkata, izinkan saya memastikan satu hal terlebih dahulu, yang juga merupakan sesuatu yang mengganggu saya. Ketika Tang Ba dan saya membicarakan masalah ini, kami membicarakannya sendirian. Tidak ada orang luar sama sekali. Bahkan jika kami berbicara tentang hal itu, bagaimana orang-orang Kekaisaran tahu? Meskipun dia memikirkan klan Yuntang yang dibunuh oleh klan Kekaisaran. Namun, bagaimana rahasianya bocor selalu menjadi misteri. Bab 827. Kaisar Tang menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil, sedikit ejekan di senyumannya. Dia tampak kecewa dan berkata, mengapa kamu tidak memahami kebenaran sederhana seperti itu? Atau terus terang, kamu belum merasakan keberadaan klan Kekaisaran yang menakutkan. Klan Kekaisaran itu halus karena mereka berada di atas awan, dan orang biasa tidak punya hak untuk menghubungi mereka. Klan Kekaisaran juga kuat, sangat kuat hingga menakutkan, begitu kuat sehingga kamu bahkan tidak dapat membayangkannya. Penguasa dunia bukanlah wilayah atau negara, tapi klan Kekaisaran. Jika kamu memahami hal ini, kamu tidak akan menanyakan pertanyaan itu sekarang. Pasti ada mata-mata dari klan Kekaisaran di Sekte Yuntang. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, singkatnya, mereka mendengar percakapanmu, atau dengan kata lain, mereka belajar darimu dan mereka setelahnya. Salah satu dari keduanya, Tang Ba, tahu tentang ini. Jika bukan karena kamu, itu pasti Tang Ba. Klan Kekaisaran, tidak ada yang bisa menghujat misteri mereka. Mereka bisa mentolerir Tan Jiabao kehilangan batu sucinya, tapi mereka tidak bisa mentolerir seseorang yang menceritakan rahasianya. Setelah mendengarkan penjelasan Kaisar Tang, Chen Feng sangat terkejut, namun akhirnya dia mengerti.
Dia menunjukkan rasa jijik yang besar, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia tidak suka orang lain pamer. Klan kekaisaran ini agak terlalu megah. Di atas negara dan wilayah. Bukankah ini tidak masuk akal? Bagaimana bisa ada keluarga seperti itu? Selain itu, apakah mereka akan memusnahkan seluruh keluarga hanya karena orang lain memberitahukan keberadaan mereka? Ini terlalu berlebihan. Ia menganggap segala sesuatu sebagai semut dan menganggap dirinya sebagai dewa pencipta. Namun, tidak ada dewa pencipta di dunia ini. Dia berkata kepada Kaisar Tang dengan acuh tak acuh, apakah yang Anda katakan itu benar atau salah? Apa yang disebut keluarga atau kekuatan yang membunuh untuk menjaga misteri sebenarnya hanya mengada-ada. Ini seperti kisah ajaib yang disusun oleh para kaisar pendiri di zaman kuno. Misalnya Liu Bang, seorang bajingan kecil dan kepala paviliun Sishui, setelah pemberontakan, untuk meningkatkan gengsinya, dia mengeluarkan seekor ular putih kecil yang ditebang di Gunung Mandang dan menggembar-gemborkannya, mengatakan bahwa dia adalah putra Kaisar Merah. Kaisar Merah adalah telur burung. Sebelumnya, Chen Sheng yang memberontak menaruh sehelai sutra di perut ikan dan berkata, Raja Chen Sheng, yang juga menipu orang. Apa-apaan ini? Kamu tidak memasukkannya ke dalam dirimu sendiri, jadi itu tidak mewakili kehendak dewa. Saya pikir klan kekaisaran omong kosong ini memiliki mentalitas yang sama, berpura-pura menjadi misterius. Jika kamu membuka tabir misterius ini, kamu akan menemukan bahwa dia sebenarnya adalah kucing dan anjing di sekitarmu. Tidak ada yang istimewa. Dia bahkan mungkin sekelompok tikus yang menyembunyikan kepala dan ekornya. Saya, Chen Feng, hanya memahami satu kebenaran dalam hidup saya. Tidak ada dewa di dunia ini. Setiap orang memiliki dua bahu untuk memikul kepala. Tidak pernah pasti siapa yang akan memelintir kepala siapa. Kata-kata Chen Feng membuat Kaisar Tang tercengang. Kepura-puraan menjadi dalam tadi tiba-tiba menghilang. Chen yang gila ini benar-benar gila tanpa akhir. Awalnya, dia ingin mengalahkan klan kekaisaran dan membiarkan Chen Feng menahan keunggulannya. Tanpa diduga, ini adalah orang gila. Orang gila yang tidak kenal takut. Oke, aku sudah lama bicara. Perasaan sedang berbicara dengan katak di dasar sumur. Sombong saja. Ketika suatu saat amarah yang meluap-luap menghampirimu, kamu akan merasakan apa itu teror. Setelah mengucapkan kata-kata ini, terlihat jelas bahwa Kaisar Tang tidak bisa berkata-kata terhadap Chen Feng. Chen Feng terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang percakapan kita, dan tidak ada seorang pun dari klan kekaisaran yang akan menimbulkan masalah bagi Anda. Sebelum saya melihat Anda beberapa hari yang lalu, saya masih berpikir apakah Anda akan melakukannya. Anda akan mau membalas dendam dari klan kekaisaran, lagi pula, mereka yang mati semuanya adalah anggota keluargamu. Kalau dilihat sekarang, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Awalnya aku ingin bekerja sama denganmu, hei. Desahan itu penuh dengan ejekan. Ekspresi Kaisar Tang berubah suram seperti yang diharapkan. Dia mengangkat matanya dan mendengus dingin, Chen gila, tahukah kamu bahwa terkadang kamu sangat menyebalkan? Bagaimana mungkin dia tidak membenci kehidupan lebih dari 300 orang? Tapi menghadapi klan kekaisaran, apa yang bisa dia lakukan? Apakah seperti Chen Feng, pemuda bodoh? Siapa yang tahu ketidakberdayaannya? Pada titik percakapan ini, tepuk tangan meriah tiba-tiba terdengar di seluruh ruang perjamuan. Keduanya berhenti berbicara dan berdiri untuk melihat. Sekelompok orang berpenampilan barat perlahan masuk ke ruang perjamuan. Ada 8 orang dalam kelompok orang yang berpenampilan barat itu. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan mata yang dalam dan mata yang sombong. Sambil memegang tongkat kayu di tangan kanannya, dia terlatih-tatih masuk. Di sebelahnya ada seorang gadis cantik mengenakan gaun berpotongan rendah berwarna merah, dia sangat cantik dan anggun. Temperamen seperti itu adalah seorang bangsawan, bawaan. Begitu Anda memasuki venue, Anda akan merasa bertabur bintang. Hei, gadis ini bukan. Chen Feng kaget saat melihat gadis cantik ini. Sekilas dia mengenali bahwa gadis ini adalah gadis yang dia selamatkan dari pemilik kios porselen di gerbang kuil Wuhou hari itu. Melihat ke belakang, tentu saja, Laura juga berada di belakang. Apa yang kamu lakukan di sini? Gadis itu adalah Nona Inas dari keluarga Cahaya Suci, dan dia juga pasangan nikah Lan Zunlong. Chen Feng terlihat sangat aneh, Kaisar Tang tidak tahu kenapa, jadi dia menjelaskan kepada Chen Feng. Apakah dia Inas? Chen Feng, yang awalnya terkejut, tiba-tiba tersenyum. Kebetulan sekali, aku tidak menyangka gadis ini adalah Inas. Impian pernikahan Lan Zunlong tidak mudah tercapai.
Dia bersikeras untuk mengalahkan bebek Mandarin hari ini. Count Gobert yang terhormat dan Nona Ines yang terhormat, selamat datang. Lan Jishui memimpin semua orang di keluarga Lan untuk menyambutnya. Gunakan etiket bangsawan barat untuk menyatakan sambutan kepada orang-orang di keluarga Sengguang. Keluarga Sengguang bisa dikatakan sangat berkuasa. Count Gobert adalah pendeta penting keluarga Cahaya Suci. Earl bukanlah gelar untuk gelar barat, melainkan gelar untuk punggawa tertinggi keluarga Cahaya Suci. Mampu memanggil punggawa dengan kata, Count, menunjukkan status keluarga Sengguang. Selain itu, yang paling mulia tentu saja Ines. Ines adalah keturunan langsung dari keluarga Cahaya Suci, dan statusnya dihormati dan dia bisa disebut seorang putri. Sisanya, selain pembantu Ines, Laura, ada 4 pengawal senior. 2 sisanya juga merupakan menteri penting keluarga Sengguang. Sama-sama, Tuan Lan. Gobert mengangguk sedikit dan membalas senyumannya. Lan Zunlong yang berada di seberangnya langsung mengeluarkan trik kecantikan dan terus tersenyum pada Ines. Jangan lupa berpose dengan pose yang menurut Anda paling ganteng. Ines adalah gadis yang lugas, dia melambai ke Lan Zunlong dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lan, kita bertemu lagi. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Nona Ines lagi. Lan Zunlong sangat bangga dan bahkan lebih gembira. Inisiatif Ines, di matanya, adalah rasa cintanya. Bab 828. Tak lama setelah kedatangan keluarga Cahaya Suci, perjamuan resmi dimulai. Beberapa bintang dari grup kolom, Running Sisters, juga hadir. Ada juga beberapa selebritis dari berbagai kalangan yang juga berjalan-jalan di venue untuk berinteraksi yang sangat meriah. Penonton hampir tiba, dan Lan Jishui naik ke panggung untuk menyampaikan pidato. Daftar panjang kata-kata menyanjung, beralih antara bahasa Mandarin dan Inggris, mengungkapkan sambutan hangat kepada keluarga Sengguang. Lan Zunlong dan Ines sedang duduk bersama dan mengobrol dengan gembira. Lan Zunlong, seorang perawan tua, ahli dalam menggoda gadis, dia tidak tahu harus berkata apa dan membuat Ines terkikik. Chen Feng terlihat sangat marah, mungkinkah Ines benar-benar jatuh cinta pada Lan Zunlong. Saat dia hendak datang, dia melihat Bai Xian berjalan ke arahnya di bawah kepemimpinan seorang penjaga. Dia akan mengungkapkan rahasiaku. Dari kelihatannya, Bai Xian mungkin mengira dialah yang mencuri undangan tersebut. Dia sangat membenci Wen Tai sekarang. Jika dia mencuri undangan siapapun, dia harus mencurinya dari Bai Xian. Setelah memikirkannya, dia tidak ingin terlibat dengan Bai Xian, jadi dia langsung berlari ke kerumunan. Ketika dia keluar dari kerumunan, dia telah melepas topeng kulit manusia dan mengembalikan penampilan aslinya. Karena Chen Feng bergerak sangat cepat, baik Bai Xian maupun penjaga tidak dapat mengikutinya. Ketika saya mencari lagi, saya tidak dapat menemukan siapapun. Chen Feng duduk di sudut, berpura-pura tidak peduli. Setelah pandangan Bai Xian tertuju pada Chen Feng, dia tiba-tiba berkata kepada penjaga, maaf, tidak perlu mencarinya. Anggap saja undangan itu tidak pernah terjadi. Setelah penjaga itu pergi, dia berjalan menuju Chen Feng dan duduk di hadapan Chen Feng dengan sikap bermartabat. Apakah kamu menerima undanganku? Setelah melihat undangan di saku Chen Feng, Bai Xian bertanya tanpa ragu. Saat ini, Chen Feng benar-benar malu. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum, apa yang kamu bicarakan? Ini undanganku. Ini jamuan makan yang diselenggarakan oleh keluarga Lan. Apakah kamu akan diundang? Bai Xian bertanya lagi. Chen Feng berkata gayung bersambut, bukankah kamu hampir dibunuh oleh keluarga Lan hari itu? Mengapa mereka mengundangmu lagi? Bai Xian tiba-tiba menutup mulutnya dan tersenyum, dia sudah lama tidak berbicara dengan Chen Feng dengan cara yang suka bertengkar. Penampilan Chen Feng persis seperti yang dia ingat. Momen seperti itu saja sudah cukup untuk menggerakkannya dengan segala cara yang mungkin. Wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian dia menyadari bahwa sikapnya barusan adalah karena rasa bersalah. Tidak, segera sesuaikan postur lain dalam menghadapi musuh. Tapi tidak peduli bagaimana dia menyembunyikannya, dia harus mengakui bahwa senyuman memikat itu memenuhi dirinya dengan kenangan. Bai Xian sudah puas dan tidak meminta apa-apa lagi. Begitu tenang, duduk di hadapan Chen Feng. Pada saat ini, Lan Jishui tiba-tiba mengumumkan dengan lantang, semuanya, Pangeran Gobert baru saja mengatakan bahwa untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada kami, mereka akan mengeluarkan kalung yang dikenakan oleh Nona Ines dan memberikannya kepada salah satu tamu yang hadir. Kalau diberikan kepada siapa, tergantung tamu mana yang bisa merebut hati Bu Ines. Begitu hal ini dikatakan, sorak-sorai dan tepuk tangan pun pecah.
Makna Lan Jishui sudah jelas. Ini untuk membuka jalan bagi Lan Zunlong dan membiarkan Lan Zunlong tampil di depan semua orang. Setelah mendapatkan kalung tersebut, dia dan Ines sudah saling jatuh cinta. Maka pernikahan itu sudah pasti merupakan kesepakatan yang sudah selesai. Semua orang memahami arti ini, dan tentu saja tidak ada yang akan mencuri perhatian Lan Zunlong. Benar saja, saat semua orang sedang menonton, Lan Zunlong tiba-tiba berjalan ke atas panggung. Ia berkata dengan penuh kasih sayang, saya bersedia menyanyikan sebuah lagu untuk mengungkapkan kekaguman saya pada Nona Ines. Setelah dia selesai berbicara, dia mengatakannya lagi dalam bahasa Inggris. Begitu pernyataan ini keluar, sorak-sorai semakin kencang. Melihat ini, Chen Feng segera mengeluarkan ponselnya. Waktunya telah tiba, saatnya bagi Luo Rongyan, si pembuat onar, untuk menyaksikan kesenangan itu. Karena terlalu berisik, saya cukup mengirim pesan teks ke Wang Xinyao. Namun begitu dia selesai berbicara, dia menemukan dua orang duduk di sebelahnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Wang Xinyao dan Luo Rongyan mengenakan topi. Paman, apa kabar? Apakah saya memanfaatkan kesempatan ini dengan benar? Wang Xinyao berkata kepada Chen Feng sambil tersenyum. Namun nyatanya, Luo Rongyanlah yang tidak bisa menahan diri dan harus datang lebih dulu. Tanpa diduga, kartunya berhasil diklik dengan baik, dan kebetulan saya melihat momen ketika Lan Zunlong menyatakan cintanya kepada Ines. Hati Luo Rongyan terasa sangat sakit. Rasa sakitnya terlalu berat untuk ditanggungnya. Inilah raja yang dia simpan di dalam hatinya, inilah pria yang dia kagumi dengan sepenuh hatinya, inilah pangeran tampan yang pernah dia bersumpah tidak akan dinikahinya kecuali dia adalah dia. Pada saat ini, mimpinya runtuh. Saat musik mulai diputar, Lan Zunlong mengambil mikrofon dan memandang Ines dengan penuh kasih sayang. Ini adalah lagu yang mengungkapkan cinta, Video Pen, oleh Westlife. Begitu saya membuka mulut, saya benar-benar menjawab kata-kata itu, dan saya membuka mulut dengan tajam. Suara Lan Zunlong sangat khas, dengan suara serak yang samar saat bernyanyi. Hal tersebut langsung mengejutkan seluruh penonton, membuat seluruh wanita yang hadir bisa melihat sang pangeran menawan di dalam hati mereka. Wow, tampan sekali. Bahkan Wang Xinyao kehilangan kendali. Chen Feng menahan Wang Xinyao. Penampilan nimfomaniaknya membuatnya sangat tidak senang. Namun yang membuatnya semakin tidak senang adalah penampilan Lan Zunlong. Pria Fas ini memang tampan, tapi sebenarnya dia bernyanyi dengan sangat baik. Dewa benar-benar buta. Ines juga terpesona dengan musiknya, memegangi wajahnya dengan tangan dan bergoyang lembut ke kiri dan ke kanan mengikuti irama. Sejujurnya, saat ini, dia sangat tersentuh. Awalnya, ayahnya menyuruhnya pergi ke kerajaan naga untuk kencan buta, tapi dia menolak dengan segala cara. Sekarang tampaknya pria ini sangat baik. Lirik lagu ini ditulis dengan sangat baik. Tapi itu seperti pisau, terus-menerus menusuk hati Luo Rongyan. Apalagi saat mendengar kalimat terakhir, aku akan mati untukmu, dua baris air mata panas mengalir deras seperti bendungan. Musik berangsur-angsur berakhir dan suasananya romantis. Semua orang bertepuk tangan, terutama para wanita di antara mereka yang memandang Ines dengan penuh rasa iri. Ini adalah cinta yang dibuat di surga. Tapi saat ini, Luo Rongyan berdiri perlahan dan berjalan menuju panggung. Chen Feng tidak menghentikannya sama sekali, dia membiarkan wanita ini membuat masalah dan dia akan mengakhirinya. Wang Xinyao bodoh, masih tenggelam dalam emosi. Tapi Bai Xian sangat pintar dan segera mengerti bahwa ini adalah jebakan lain yang dibuat oleh Chen Feng untuk keluarga Lan. Di atas panggung, Lan Zunlong sangat bangga pada dirinya sendiri dan menyukai perasaan menjadi sorotan. Dia lebih suka wanita memberinya penampilan yang memujanya. Memanfaatkan kesempatan ini, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengaku kepada Ines, Nona Ines, sejak pertama kali saya melihat Anda, saya telah sangat jatuh cinta kepada Anda. Tolong beri saya kesempatan untuk mengejar Anda. Pengakuan ini cukup jelas. Sebagai antisipasi, Ines sedikit ragu, namun tetap melepas kalung dari ereksinya dan tersenyum main-main. Lan Jishui dan yang lainnya sangat senang, selama Ines memberikan kalung itu, semuanya pada dasarnya beres. Lan Zunlong, kenapa kamu melakukan ini padaku? Namun pada saat kritis ini, suara melengking terdengar dari kejauhan. Bab 829. Mendengar suara ini, ekspresi Lan Zunlong berubah drastis. Sun Sheng melihat sekeliling dan melihat Luo Rongyan melepas topinya, menunjukkan ekspresi sedih. Jantungnya berdebar kencang, dan diam-diam dia berpikir itu mengerikan. Ketika Luo Rongyan melihat adegan ini, dia pasti akan membencinya.
Ini telah melewati semua pemain lawan dan hampir meleset dari gawang kosong. Semua orang yang hadir menoleh. Dalam sekejap, terjadi banyak diskusi. Gobert sedang sibuk bertanya pada Lan Jishui di sampingnya, dan saat ini, Lan Jishui terlihat sangat malu. Lan Zhaolun menoleh dan langsung berteriak, "Keamanan, usir wanita ini keluar, dia bukan tamu kita." Sekarang semuanya sudah sampai pada titik ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Singkatnya, wanita ini tidak boleh berbicara dan mengganggu pernikahan Lan Zunlong dan Inas. 4 penjaga keamanan berjas bergegas masuk dan langsung menangkap Luo Rongyan. Meskipun Luo Rongyan awalnya sangat kuat, di saat kebingungannya, dia benar-benar lupa untuk melawan dan membiarkan orang lain menyeretnya, sementara dia hanya menatap Lan Zunlong dengan putus asa. Sepertinya sudah waktunya temanku naik ke panggung. Menyipitkan mata dan tersenyum, Chen Feng memasukkan tangannya ke dalam saku dan berdiri. Melihat keempat penjaga keamanan hendak mendorong Luo Rongyan keluar, dia terbang dan mengusir salah satu penjaga keamanan. Kemudian terjadi 3 gerakan lagi, menjatuhkan ketiga penjaga keamanan lainnya ke tanah. Gerakannya keren dan rapi. Semua orang yang hadir tertegun sejenak. Seorang wanita malang telah ditipu oleh bajingan selama bertahun-tahun. Hari ini dia datang hanya untuk meminta penjelasan. Apakah kamu, keluarga Lan, begitu sombong dan menipu? Kamu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Chen Feng mengeluarkan kertas yang telah dia bersihkan saat makan pagi dan menggunakan sisi yang tidak terpakai untuk menyeka air mata Luo Rongyan. Saya datang ke sini hari ini untuk merusak segalanya. Dia akan melakukan cukup banyak hal untuk membuat keluarga Lan marah sampai mati. Chen Feng, Chen Feng. Lan Zunlong di atas panggung sedang mengertakkan gigi dan mikrofonnya hampir meledak. Dia akan meledak amarahnya, kedatangan Luo Rongyan jelas dibawa oleh Chen Feng. Tujuannya untuk menghancurkan pernikahannya dengan Inas. Itu juga untuk menghancurkan hubungan antara dia dan Luo Rongyan, hingga mencuri cinta dengan pisau. Benci. Aku sangat membencinya. Wajah semua orang di keluarga Lan sangat suram. Lan Jie berteriak, "Chen Feng, bagaimana kamu bisa masuk? Kami tidak mengundangmu sama sekali." Chen Feng berkata sambil tersenyum, "Maksud Anda, saya di sini untuk makan dan minum. Bukankah undangan yang Anda kirimkan mengatakan bahwa tamu tersebut dapat membawa 1 orang bersamanya? Apa Anda tidak dapat membawa saya? Membawamu masuk. Siapa yang membawamu masuk?" Gigi Lan Jie mulai gatal. Chen Feng tidak bisa berkata-kata, apakah semua keluarga Lan idiot? Kamu sudah sampai, apa gunanya mengkhawatirkan siapa yang membawanya sekarang? Melihat ini, Wang Xinyao hendak berbicara mewakili Chen Feng. Tapi Bai Xian berjalan ke sisi Chen Feng selangkah di depannya. Bai Xian mengeluarkan undangan langsung dari saku Chen Feng, mengocoknya dan berkata, "Saya membawa Chen Feng masuk." Begitu pernyataan ini keluar, semua orang menjadi gempar. Kecuali orang-orang dari keluarga Seng Guang, siapa di antara orang-orang yang hadir yang tidak mengenal Bai Xian? Itu adalah Dewi Kerajaan Naga. Namun Bai Xian selalu punya pacar, dan tidak pernah difoto oleh wartawan saat dekat dengan pria lain. Sungguh mengejutkan membawa seorang pria ke pesta pada saat ini. Dibawa oleh Bai Xian membuat Chen Feng sangat jijik. Dia buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berteriak keras, "Tidak peduli siapa yang membawaku ke sini, aku sudah di sini dan aku tidak akan pergi. Hari ini, aku ingin Nona Luo Rongyan memperlihatkan kemunafikan Lan Zunlong itu di depan semua orang." Melihat Luo Rongyan masih linglung, matanya yang cerah dan sedih terus menatap Lan Zunlong. Chen Feng berkata tanpa daya, "Tunggu apa lagi? Apakah Anda ingin menunggu sampai Lan Zunlong dan Nona Inas punya bayi sebelum Anda bersedia mencari keadilan bagi diri Anda sendiri?" Kata-kata Chen Feng membuat Luo Rongyan kembali sadar. Dia mengumpulkan keberanian dan berkata dengan lantang, "Lan Zunlong, apakah kamu lupa dengan apa yang kamu katakan kepadaku? Kamu bilang kamu akan membawaku kembali ke rumah Lan dan menikah denganku, apakah kamu lupa?" Pertanyaan ini langsung menyebabkan seluruh ruang perjamuan meledak lagi. Suara itu penuh teguran. Zunlong telah tinggal di luar negeri dan baru kembali ke Tiongkok selama beberapa hari. Bagaimana dia bisa terjerat dengan wanita tercela sepertimu? Kamu jelas-jelas berbohong dan ingin mengambil kesempatan untuk menjadi terkenal. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ayolah, biarkan wanita itu dan Chen Feng keluar bersama. Lan Zhaolun benar-benar cemas, untungnya orang-orang dari keluarga Seng Guang tidak mengerti bahasa Mandarin. Jika Chen Feng dan Luo Rongyan diusir, segalanya masih bisa diselesaikan. 6 penjaga keamanan lainnya bergegas ke ruang perjamuan. Mereka mengepung Chen Feng dan Luo Rongyan.
Keluar dari sini. Mata Chen Feng menjadi dingin dan dia melihat sekeliling. Momentum mengerikan itu membuat takut ke-6 petugas keamanan dan mereka tidak berani mengambil tindakan. Itu semua sampah. Lan Haolong tidak tahan lagi, jadi dia melompat dan bergegas menuju Chen Feng. Kekuatannya adalah puncak dari kekuatan. Dia memiliki keterampilan surgawi dan mempertahankan energi gelapnya yang ganas. Berkat energi gelap membuat dominasinya menjadi sangat menakutkan. Hanya kamu. Kamu ingin bertarung denganku juga. Hari ini kita di sini untuk menimbulkan masalah, siapapun yang berani melangkah maju akan dicekik sampai mati. Tangan kanan Chen Feng diam-diam bergerak, dan dia mengepalkan tinjunya dengan keras seperti beruang yang marah. Dia menginjaknya dan lari. Ledakan. Tinju Yin dalam keadaan beruang yang marah. Sebuah krisis. Dia langsung memukul mundur tinju dominan Lan Haolong dengan seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, lengan kanan Lan Haolong langsung terkilir, dan terdengar suara tulang retak. Wajah Lan Haolong ganas, dan dia terus mundur. 5 langkah lagi, dia berhenti. Begitu dia berhenti, lengan kanannya langsung menjuntai dan dia tidak bisa mengangkatnya. Jelas sekali, dalam pertarungan tinju ini, dia dikikis oleh Chen Feng. Orang-orang dari keluarga Lan terkejut, Lan Haolong adalah seorang jenius di antara generasi ketiga, nomor 2 setelah Lan Xunlong. Keterampilan kaisar telah disempurnakan, dan kekuatannya berada di puncak kekuasaan. Dia sebenarnya menggunakan seni bela diri keluarganya, Domination Fist, tapi itu bukan tandingan tinju Chen Feng. Tidak apa-apa jika mereka tidak tahan, tapi sungguh sulit dipercaya jika mereka berada dalam kekacauan seperti itu. Apa kamu tidak mengerti perbedaan antara pria kuat dan master? Menurutku, kalian anggota keluarga Lan semuanya sampah. Setelah menang, Chen Feng tidak lupa mengejeknya secara lisan. Wajar saja, tubuhnya belum kembali ke kondisi terbaiknya. Tapi saya tidak bisa malu-malu hari ini, jadi saya lepaskan saja kedua jahitan penyegel tulang itu. Dengan cara ini, Lan Haolong masih menjadi lawannya, dia hanya bisa disalahgunakan. Gobert terus bertanya kepada keluarga Lan tentang situasinya dalam bahasa Inggris, tetapi dihentikan oleh Lan Zhaolun. Chen Feng tidak tahan lagi, jadi dia berteriak keras dalam bahasa F, orang-orang dari keluarga Sengguang, kamu ditipu oleh keluarga Lan. Lan Xunlong selalu memiliki wanitanya sendiri, dia pembohong. Saat dia sedang berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa Inas sedang memegangi wajahnya dengan tangannya, matanya memancarkan cahaya kekaguman yang tiada taraf, menatapnya dalam diam. Inas sudah agak gila menontonnya. Keluarga Lan tidak mengerti bahasa gaul dan tidak tahu apa yang dikatakan Chen Feng. Tuan Lan, penampilan Anda benar-benar mengecewakan kami. Gobert sangat marah sambil menarik Inas dan hendak pergi. Namun, Inas melepaskan diri dari tangan Gobert, memegang kalung itu, dan berlari ke arah Chen Feng. Dia menyerahkan kalung itu kepada Chen Feng dan berkata, kamu menyelamatkanku hari itu, dan aku belum punya waktu untuk mengucapkan terima kasih. Bisakah kamu menerima kalung ini? Anggap saja itu sebagai hadiah terima kasihku. Mikrofon di tangan Lan Xunlong jatuh langsung ke tanah, mengeluarkan suara yang keras. Dia tercengang, Chen Feng memberinya 2 pot bunga dalam satu tarikan napas. Bab 830. Inas adalah gadis yang lugas. Meskipun image dan suara nyanyian Lan Xunlong sama-sama sempurna. Tapi dia lebih suka pria, nakal, kecil. Dengan kata lain, penampilan keren Chen Feng saat bertarung sangat membuatnya tertarik. Dia hanya merasa bahwa setiap gerakan yang dilakukan Chen Feng sangat tampan dan memancarkan pesona hormonal seorang pria. Merupakan kehormatan terbesarnya bisa memberikan kalung ini kepada Chen Feng. Chen Feng sangat tersanjung. Saya awalnya berpikir untuk menyanyikan sebuah lagu untuk bersaing dengan Lan Xunlong. Kali ini bagus, tidak perlu menyanyikan lagunya, dan Inas terjatuh entah kenapa. Sayangnya, pesona sialan ini tidak ada tempatnya. Dalam suasana hati yang baik, Chen Feng melihat sekeliling. Wah, raut wajah orang lain lucu sekali. Wajah Lan Xunlong tampak garang dan geram. Bagian atas kepalanya berwarna hijau, seolah-olah dia benci direbut istrinya. Semua orang di keluarga Lan juga mengalami kebakaran, hampir terbakar. Tapi semua orang di keluarga Sengguang penuh dengan tanda tanya. Karena mereka tidak mengerti bahasa Mandarin, dan mereka tidak mengerti bagaimana Inas dan pria asing bisa begitu terlibat. Jika mereka tahu pria ini adalah Chen Feng, mereka mungkin akan menjadi gila. Bai Xian menerima begitu saja dan tampak tenang. Wang Xinyao, sebaliknya, menjulurkan lehernya dan memakan melon itu dengan gembira.
Mereka semua terbiasa dengan kemampuan Chen Feng untuk menarik perhatian wanita. Sedangkan bagi para penonton, mereka sangat terkejut sekaligus heboh, tinggal menunggu untuk menyaksikan keseruannya. Chen Feng, kalung itu milikku, milikku, milikku. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Lan Zunlong di atas panggung pingsan dan menjadi gila, berteriak dengan marah. Dengan penampilan sempurna hari ini, bagaimana Chen Feng bisa mencuri hasilnya pada akhirnya? Tidak mau dan tidak mau. Saat ini, saya benar-benar ingin mencabik-cabik Chen Feng. Ekspresi marah Lan Zunlong membuat Chen Feng sangat senang. Dia tertawa keras, bagaimana dia bisa ditakuti oleh Lan Zunlong. Di hadapan semua orang, ia mengambil kalung itu langsung dari Ines. Kalung batu permata merah itu sangat indah. Itu harus dijual setidaknya dengan harga 1 juta. Pada tahun kedua dinasti Yuan, Kaisar Gaozong dari dinasti Tang, Paviliun Pangeran Teng dibangun kembali. Adipati Yan mengadakan pertemuan para tamu dan meminta menantu laki-lakinya Wu Zizang untuk menulis kata pengantar untuk menghormatinya. Para tamu sangat menyadari pemikiran Adipati Yan, jadi mereka semua menyerah dan tidak berani bersaing dengan Wu Zizang. Tetapi beberapa bakat muda Wang Bo, tidak takut dengan akal sehat, mengambil pena dan menulis kata pengantar, dan menulis kata pengantar Paviliun Pangeran Teng yang terkenal. Ini memang kebetulan, tetapi saat ini, ada pendekatan yang berbeda tetapi efeknya sama. Kamu, keluarga Lan, ingin memanfaatkan perjamuan ini agar Lan Zunlong, vas pria, mengekspresikan dirinya di depan keluarga Sengguang. Semua yang hadir juga memberikan wajah keluarga Lan dan mengizinkan Lan Zunlong membawakan lagu di atas panggung. Tapi lihat si idiot ini. Dia sudah lama pamer dan apa yang dia dapat. Kalung Nona Ines tidak diberikan kepadanya, tapi kepada Wang Bo. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku, Chen Feng? Apa yang ditulis Wang Bo saat itu adalah, awan yang jatuh dan angsa yang sendirian terbang bersama, dan air musim gugur membuat langit menjadi satu warna. Menurut pendapat saya, hari ini dapat diubah menjadi, pasir lepas dan lumpur membuat burung, dan patung pasir tidak dapat ditopang di dinding. Memanfaatkan dan tetap bersikap patuh, inilah gambaran psikologis Chen Feng saat ini. Tanpa disangka Ines memberinya kalung itu, yang hampir membuat keluarga Lan marah setengah mati. Dia masih ingin melontarkan komentar sinis di sini. Itu hanya komentar sarkastik, dan juga sopan. Sebuah ucapan sarkastik yang berbudaya, ini adalah ahli pedang yang memegang parang, sebuah serangan kritis. Kamu dan aku, Chen Feng, kamu bajingan. Wajah tampan Lan Zunlong berwarna-warni, seperti lukisan anak-anak. Satu potong hijau, satu potong hitam, satu potong ungu, satu potong merah. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Nona Ines, cintaku padamu tulus, kamu tidak boleh tertipu oleh Chen Feng. Tak mampu mengalahkan Chen Feng, Lan Zunlong hanya bisa menaruh harapannya pada Ines. Tetapi ketika saya sedang terburu-buru, saya lupa berbicara bahasa Inggris dan banyak berbicara bahasa Mandarin. Ines sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan. Aku akan menerjemahkannya untukmu. Chen Feng terkekeh dan berkata dalam bahasa F sebelum Lan Zunlong dapat menerjemahkan, Nona Ines, Lan Zunlong berkata bahwa dia sama sekali tidak menyukaimu, tetapi terutama karena latar belakang keluarga dari keluarga Sengguangmu. Saat ini menjadi jelas betapa pentingnya menguasai bahasa asing. Mendengar ini, wajah Inasi berubah sedikit, dan dia memarahi Lan Zunlong dalam bahasa Inggris. Lan Zunlong, kamu benar-benar mengecewakanku, sepertinya aku salah. Nona Ines, saya, Lan Zunlong sangat malu. Tapi sebelum penjelasan apapun bisa diberikan, Luo Rongyan, yang sudah lama terdiam, kembali menyerang. Luo Rongyan bisa mengerti bahasa Mandarin, dan kata-kata Lan Zunlong sekali lagi membuktikan betapa palsunya cinta di antara mereka. Dia meraung sedih, kupikir aku salah. Lan Zunlong, ini sudah berakhir di antara kita, ini sudah berakhir selamanya. Rongyan, aku, Lan Zunlong menjadi gila, fokus pada satu hal dan bukan yang lain. Sudah berakhir kalau sudah selesai. Chen Feng membuat masalah lagi dan berkata kepada Luo Rongyan, Tuan Rongyan, pikirkan baik-baik. Siapa dalang di balik pembongkaran desamu? Ya, pikirkan baik-baik dan kamu akan mengerti. Saat itu, keluarga Lan mengirim orang untuk memperoleh dana dalam jumlah besar, berkolusi dengan kekuatan hitam setempat, dan mengembangkannya dengan kekerasan. Tujuan mereka adalah untuk mendirikan basis kecil keluarga Lan di Tianfu. Jadi, keluarga Lan lah yang menghancurkan rumahmu di tengah malam dan membunuh keluargamu. Jika Lan Zunlong tidak menyukaimu, kamu tidak akan hidup sekarang.
Dan tahun-tahun ini, Lan Zunlong telah menggunakanmu untuk membantu keluarga Lan mengembangkan dan memperluas arena pertarungan bawah tanah. Bagaimanapun, Lan Zunlong berpikir bahwa kamu, seorang wanita konyol, mencintainya, dan cepat atau lambat kamu akan menjadi miliknya, dan medan pertempuran bawah tanah cepat atau lambat akan menjadi miliknya, jadi itulah mengapa dia memanjakanmu seperti ini. Jangan bodoh. Dermawan besar yang membantumu tenggelam sebenarnya adalah musuh besar yang membunuh keluargamu dan menghancurkan rumahmu. Bailang menanyakan hal ini setelah mendengar percakapan antara Luo Rongyan dan Lan Zunlong. Meski penyelidikannya tidak cukup rinci, spekulasi tersebut bukannya tidak berdasar. Memang benar keluarga Lan yang mengeluarkan uang untuk mengembangkan desa tempat Luo Rongyan berada, berharap dapat menciptakan wilayah milik keluarga Lan di Tianfu. Pembongkaran dengan kekerasan di malam hari tentu saja merupakan hasil dari instruksi keluarga Lan. Namun, perkembangan selanjutnya agak di luar dugaan keluarga Lan. Boneka yang mereka sewa untuk dikelola adalah orang brengsek yang tidak tahan berdiri di tembok. Oleh karena itu, keluarga Lan mengirim ayah dan anak Lan Yongfeng dan Lan Zunlong ke Tianfu untuk menangani masalah tersebut. Di Tianfu, Lan Zunlong bertemu Luo Rongyan, yang membela haknya, dan tiba-tiba terpesona oleh Luo Rongyan. Untuk memenangkan hati Luo Rongyan, dia menemukan beberapa kambing hitam dan berpura-pura membalaskan dendam Luo Rongyan. Langkah ini memenangkan hati Luo Rongyan dalam satu gerakan dan membuat Luo Rongyan jatuh cinta padanya. Segalanya berjalan lancar setelah itu, arena pertarungan bawah tanah dibuka dengan lancar, dan Luo Rongyan perlahan menjadi agen keluarga Lan. Untuk membuat Luo Rongyan menyerah, keluarga Lan bahkan menyerahkan setengah dari properti arena pertarungan bawah tanah atas nama Luo Rongyan. Bertahun-tahun kemudian, yang awalnya merupakan industri geng kecil berubah menjadi industri besar yang terkenal di seluruh Sichuan dan Shu. Arena pertarungan bawah tanah, di bawah kepemimpinan Luo Rongyan, telah menjadi kekuatan terbesar di kota Tianfu kedua setelah asosiasi Pao Broter. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.